Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia para guru penggerak. Perkenalkan, saya Maria Bestarina Laili, calon guru penggerak Angkatan 9, SMK Negeri 1 Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai demonstrasi kontekstual dengan tema pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu upaya atau usaha yang dilakukan untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan budi pekerti atau karakter, pikiran, dan tubuh anak. Pendidikan bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga melibatkan pembentukan karakter dan moral peserta didik agar menjadi manusia yang lebih baik. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kemerdekaan. Pendidikan harus memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minat mereka secara bebas tanpa adanya tekanan atau keterbatasan yang membatasi potensi mereka. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Manusia harus memahami kodrat alam sebagai bagian dari pembentukan karakter yang seimbang. Kodrat alam menurutnya meliputi 5 aspek, yaitu aspek spiritual, sosial, fisik, intelektual, dan emosional. Begitu juga kodrat zaman. Yang ketiga adalah kebudayaan. Pendidikan untuk memperkaya pengetahuan dan memahami kebudayaan. Ia menganggap kebudayaan sebagai sumber pengetahuan dan kreativitas yang tak ternilai harganya. Pendidikan yang mencakup aspek kebudayaan akan membantu siswa memahami nilai-nilai budaya dan mengembangkan rasa cinta tanah air. Yang keempat, kebangsaan. Pendidikan harus mengembangkan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap negara dan bangsa. Yang kelima, pendidikan harus membantu manusia mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan seperti kejujuran, kasih sayang, kerjasama, dan solidaritas. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan tadi dapat dijabarkan menjadi: yang pertama, membentuk budi pekerti yang halus pada peserta didik. Budi pekerti yang halus pada peserta didik akan membentuk karakter yang baik, memiliki moral dan etika yang benar, serta dapat membentuk kepribadian yang baik. Hal ini akan membantu peserta didik untuk menjadi pribadi yang mandiri dan dapat berkontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan otak peserta didik. Kecerdasan otak meliputi kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Pendidikan harus mampu mengoptimalkan potensi kecerdasan otak peserta didik sehingga dapat berkembang secara maksimal. Hal ini dapat dicapai melalui metode pembelajaran yang inovatif serta peningkatan kualitas guru dalam memberikan pengajaran yang efektif. Yang ketiga, mendapatkan kesehatan badan pada peserta didik. Kesehatan fisik sangat penting untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam menempuh pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pola hidup sehat serta pengajaran peserta didik untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka. Pendidikan juga harus memperhatikan faktor lingkungan seperti kebersihan lingkungan sekolah agar dapat mendukung kesehatan peserta didik. Berikut adalah semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah ing ngarso sung tulodo. Ing ngarso sung tulodo, konsep pertamanya menunjukkan bahwa seorang guru atau pendidik harus menjadi teladan bagi semua peserta didik. Guru atau pendidik harus mampu menunjukkan perilaku yang baik dan benar dalam hidupnya, sehingga dapat diikuti oleh peserta didik. Dengan menjadi teladan, guru dapat mempengaruhi peserta didik
untuk mengikuti nilai-nilai positif dan menghindari perilaku yang buruk. Yang kedua, ing madya mangunkarsa. Konsep kedua, ing madya mangunkarsa, mengatakan bahwa seorang pendidik harus mampu menciptakan ide bagi peserta didik. Guru atau pendidik harus kreatif dan mampu mengembangkan ide-ide baru yang dapat memotivasi dan memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik. Ide-ide baru ini bisa berupa metode pembelajaran yang inovatif, pemilihan materi yang menarik, atau pengembangan kegiatan ekstrakurikuler yang menarik. Yang ketiga adalah tuturi handayani. Konsep ini menekankan bahwa seorang pendidik harus mampu memberikan motivasi dan arahan bagi peserta didik. Seorang guru harus mampu memberikan motivasi kepada peserta didik untuk belajar dan berprestasi, serta memberikan arahan atau bimbingan yang tepat dalam proses pembelajaran. Dengan memberikan motivasi dan arahan yang baik, guru dapat membantu peserta didik meraih potensi terbaiknya dalam proses pendidikan. Dengan memahami ketiga semboyan Ki Hajar Dewantara tersebut, diharapkan guru dapat menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid. Adapun pendidikan yang berpihak pada murid, yaitu pendidikan yang memerdekakan murid, pendidikan yang kreatif dan inovatif, pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman, dan muaranya akan menghasilkan profil pelajar Pancasila. Untuk itu, SMK Negeri 1 Karawang telah membuat kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid, sesuai kodrat alam dan zamannya, tetapi tidak melupakan pendidikan karakter siswanya, antara lain adanya ekstrakurikuler, baik di bidang olahraga, seni, teknologi, dan sebagainya. Dan juga dilakukan pembiasaan sebelum pembelajaran dimulai, dan banyak lagi kegiatan positif lainnya yang berpihak pada murid. Permasalahan justru terjadi di dalam kelas. Kurangnya minat belajar siswa SMK, yaitu banyaknya siswa yang senang jika guru tidak hadir di kelas. Siswa lebih memilih tidur di kelas jika tidak ada guru. Setelah ditelusuri dan dilakukan diskusi, maka berdasarkan diskusi dengan siswa, kurangnya minat belajar mereka karena pelajaran membosankan. Kurangnya interaktif dari guru, cara mengajar yang monoton, PPT kurang menarik, belajar menjadi beban karena banyak tugas. Nah, dapat disimpulkan bahwa kurangnya minat siswa dalam belajar adalah guru yang kurang kreatif dalam mengajar. Bagaimana solusinya agar minat siswa menjadi meningkat dalam belajar sehingga mereka tidak mengantuk di dalam kelas? Dan agar tercipta pendidikan yang berpihak pada murid dalam kelas. Solusinya adalah, yang pertama, guru harus kreatif dan inovatif dalam pembelajaran disesuaikan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, guru menambah kemampuannya dengan mengikuti berbagai seminar dan pelatihan tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan yang terakhir, guru menggunakan metode pembelajaran yang interaktif disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman pada siswa. Akhir kata, jadilah guru pembelajar yang tak pernah menyerah dalam menuntun, kreatif dan inovatif, meneladani dan menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Salam dan bahagia.